Halo Sobat Kidung, hari ini kita sedang berada di kota Solo. Kota yang terkenal banget sama budaya Jawanya yang kental dan sejarahnya yang gak ada matinya. Nah Sobat Kidung, di episode kali ini kita bakal ngajak kamu jalan-jalan ke kedua tempat yang paling ikonik di pusat kota Solo. Tempat pertama bakal kita bahas tentang Pasar Gede Harjonegoro. Pasar legendaris yang jadi denyut nadi ekonomi rakyat sejak zaman kolonial. Lalu, segmen kedua, kita lanjut ke Keraton Kasunanan Surakarta, pusat kebudayaan dan sejarah Mataram yang sampai sekarang masih berdiri megah. Yuk kita mulai dari segmen pertama. Halo Sobat Kidung, sekarang kita sedang berada di Pasar Gede Harjonegoro. Pernah dengar nama Pasar Gede Harjonegoro belum? Nah, buat warga Solo, ini bukan cuma pasar biasa. Tapi tempat ini tuh saksi sejarah perubahan zaman dari era kolonial sampai Indonesia merdeka. Pasar Gede ini didirikan pada tahun 1930 dan arsiteknya adalah seorang yang cukup terkenal dalam dunia arsitektur Hindia Belanda, yaitu Thomas Karsten. Yap, Thomas Karsten ini juga arsitek di balik beberapa bangunan penting di Jawa Tengah. Nah, bangunan Pasar Gede ini jadi contoh unik perpaduan antara arsitektur tradisional Jawa dan gaya Eropa modern. Langit-langit yang tinggi, bukaan yang lebar, dan ventilasi yang bagus, itu semua bagian dari pemikiran Thomas Karsten, supaya pasar tetap adem meskipun ramai. Sebelum bangunan permanennya berdiri Sobat Kidung, lokasi ini udah jadi pusat aktivitas dagang rakyat. Nama Pasar Gede muncul karena pasar ini merupakan pasar terbesar di kawasan pusat kota dan punya peran penting dalam distribusi ekonomi masyarakat Solo. Jadi, sejak zaman dahulu, bukan cuma tempat jual beli, tapi juga tempat warga berkumpul, saling bertukar informasi, bahkan ngobrol isu-isu sosial dan politik. Bisa dibilang, ini semacam media sosial zaman dahulu ya Sobat Kidung. Selain itu Sobat Kidung, pasar ini juga berada gak jauh dari balai kota, benteng Westenberg, dan keraton. Jadi secara strategis, dia jadi simpul penghubung antara pusat kekuasaan tradisional dan sistem ekonomi rakyat. Bahkan saat masa penjajahan Belanda, Pasar Gede juga dijaga ketat loh Sobat Kidung, dikarenakan jadi pusat pergerakan rakyat kecil. Yang lebih unik lagi Sobat Kidung, nama resminya sekarang Pasar Gede Harjonegoro disematkan sebagai penghormatan terhadap Bupati Surakarta saat itu, yaitu Raden Mas Tumenggung Harjonegoro, yang berjasa dalam memajukan sistem tata niaga rakyat.
Jadi Sobat Kidung, pasar gede itu bukan cuma pasar ya, tetapi penanda transformasi di bidang sosial, budaya, dan perekonomian Solo dari masa ke masa. Bangunannya yang masih berdiri megah sampai sekarang, dan dari situ kita bisa ngerasain betapa hebatnya orang-orang zaman dahulu dalam menata ruang publik yang fungsional sekaligus berkarakter. Halo Sobat Kidung, masih berada di pusat kota Solo ya. Sekarang kita lanjut ke jantung budaya dan sejarahnya Jawa Tengah, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah Sobat Kidung, keraton ini dibangun pada tahun 1745 dan pendiri utamanya adalah Pakubuwono II, Raja Mataram Islam saat itu. Jadi ceritanya gini Sobat Kidung, awalnya pusat kerajaan Mataram itu ada di Kartasura. Tapi karena konflik dan pemberontakan besar termasuk geger pecinan tahun 1742, wilayah itu dianggap sudah kotor secara spiritual dan politik. Nah, akhirnya Pakubuwono II memindahkan pusat kerajaan ke tempat baru, yaitu di Surakarta Hadiningrat. Nah, Sobat Kidung, pembangunan keraton dilakukan di lokasi yang strategis, dekat dengan Sungai Bengawan Solo, dan masih dalam wilayah yang sakral menurut kepercayaan Jawa. Tata letak keraton juga punya filosofi Sobat Kidung. Gerbang utama yang disebut Gladak, lalu alun-alun dan bangunan keraton semuanya ditata berdasarkan konsep kosmologi Jawa, di mana hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta jadi satu kesatuan harmoni. Secara politik, Keraton Surakarta juga jadi simbol kompromi antara kekuasaan tradisional dan kolonialisme Belanda. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Makanya, sejak saat itu Surakarta punya peran sendiri sebagai kerajaan yang berdiri di bawah pengaruh Belanda, tetapi tetap mempertahankan struktur budaya dan simbol kekuasaan Jawa. Keraton ini juga jadi pusat pelestarian seni dan budaya ya Sobat Kidung. Disinilah berkembang tari bedaya, gamelan, sastra Jawa klasik, dan berbagai bentuk budaya lain yang masih eksis hingga sekarang. Bahkan banyak pakaian adat, upacara sakral, dan tata cara keraton masih dijaga ketat oleh abdi dalem dan keturunan raja. Yang lebih menarik lagi nih Sobat Kidung, arsitektur keraton ini bukan hanya tentang keindahan visual. Tiap-tiap bangunannya punya nama dan fungsi tersendiri. Dari mulai pendopo ageng, bangsal pradangga, sampai kori kamandungan, semuanya punya filosofi tersendiri. Hingga kini Sobat Kidung,
Keraton Surakarta masih aktif secara budaya dan spiritual. Meski secara politik tidak lagi berkuasa, tetapi secara kultural dan historis, ia tetap punya posisi penting dalam jati diri masyarakat Jawa, terutama di Surakarta. Nah, Sobat Kidung, dari dua tempat ini, yaitu Pasar Gede dan Keraton Surakarta, kita bisa lihat gimana Solo itu bukan cuma kota biasa, tetapi kota yang dibangun dari akar sejarah, budaya, dan kebijaksanaan orang-orang zaman dahulu yang masih terasa hingga sekarang. Sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini, Sobat Kidung. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dah, Sobat Kidung.